Takdir, memang sudah takdir. Guru, kenapa wajahmu murung sekali? Apa wajahku terlihat murung, Xiao Jiu? Pencapaian spiritualmu terhambat karena jiwa dan rohmu tidak utuh. Gurumu sudah melihat sedikit petunjuk. Dari cermin kelahiran kembali. Wah, ganteng banget. Guru, bicara yang jelas dong. Di kehidupan sebelumnya, kamu pecinta buta. Untuk menyelamatkan sang kekasih, kamu mati sia-sia. Satu bagian jiwamu pun lahir bersamanya. Guru, harus gimana ini? Tolong bantu aku, dong. Pakai ini saja. Ini gelang pengendali jiwa, akan membimbingmu mencari jiwa. 1000 tahun di cermin kelahiran kembali. Di dunia niara hanya sikjap. Gampang, cuma cari jiwa doang. Murid, pergilah sekali ini, guru. Jangan lupa masak makan malam, tunggu aku pulang ya. Gurumu belum selesai bicara. Aku langsung terlempar ke 1000 tahun yang lalu. Tolong. Hantu, Hantu? Ada hantu. mana? Hantunya di mana? Hah, berani-beraninya kau bilang aku hantu. Lihatlah dirimu yang setengah mati ini. Baru yang benar-benar mau masuk pintu neraka. Ternyata, seberkas jiwaku ada padamu. Lebih baik selamatkan dulu kamu, baru bicara. Kalau tidak, sebelum aku ambil jiwanya, kamu sudah mati duluan. Wah, berat banget. Dia cuma wanita lemah, tapi demi menyelamatkanku, rela seperti ini. Kalau aku tidak mati, pasti akan membalas budinya. Ini tempat tinggalku. Memang agak jelek, tapi setidaknya ada tempat untuk berteduh. Sial, lupa tanya guru cara mengambil jiwanya. Murid, ingat, untuk mengambil jiwa, harus pada malam bulan darah. Dan bersetubuh dengan pria ini. Malam ini adalah bulan darah. Apa? Bersetubuh? Si tua bangka, kau mau menjerumuskanku? Tugas bodoh ini tidak kulakukan. Sudah terlambat. Jiwa dan raga harus bersatu baru bisa kembali melintasi ruang dan waktu. Kalau begitu, setelah kuambil jiwaku kembali, apa yang akan terjadi padanya? Parahnya tewas, ringannya luka berat. Lebih baik dia yang mati daripada aku. Aku hanya mengambil milikku sendiri, tidak berlebihan, kan? Kalau diam saja, kau anggap setuju ya? Hei, bocah. Kamu kan tunanganku yang dijanjikan ibuku? Jangan nangis. Kakak akan sulap untukmu, mau? Kakak hebat. Melalui kontak fisik, ternyata bisa memicu ingatanku di kehidupan ini. Akan kulihat seberapa hebat dia sampai rela kukorbankan nyawaku. Gantung batu giok ini, aku dapatkan dari kuil, sudah diberkati. Bisa melindungimu. Kamu pergi kali ini, kapan baru bisa kembali? Sayang, tunggu bunga magnolia mekar, aku pasti pulang. Apa ini? Adegan cinta monyet masa kecil? Kurang ajar. Berani-beraninya kamu tidak sopan padaku.
Kamu yang kurang ajar. Aku penyelamatmu. Biarkan penyelamatmu menciummu. Ada apa? Awalnya kukira kau baik hati. Ternyata nafsu binatangmu yang berkobar. Gimana? Gak terima. Pukul aku dong. Dasar Goudan, matahari sudah tinggi. Masih berani malas-malasan. Aku suruh kamu potong rumput, malah bawa pulang pria. Siapa sih? Berisik banget. Tak tahu malu. Aku sudah setuju dengan si pincang sebelah. Mau bayar 1 uang koin untuk menikahimu, pembawa sial. Sekarang semua hancur. 1 uang koin? 1 uang koin kau jual anakmu? Kau sudah gila. Otakmu penuh lemak. Gadis ini kok berubah jadi orang lain ya? Berninya kau. Baik, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ayo, ikut aku keluar. Ayo lihat semua. Jelek banyak tingkah. Tak tahan kesepian, selingkuh dengan pria liar. Wanita jalang ini pantas dikirang dalam kandang babi. Jelek tapi tak tahu diri. Siapa yang mau menikahimu? Kamu. Prasangka di hati orang bagai gunung besar. Goudan. Nona Goudan, cuma sedikit jelek. Aduh, aku. Tapi hatinya baik. Kalian semua hanya lihat fisik. Dangkal. Bicara manis, kau mau menikahinya? Cuma main-main, habis itu kabur. Aku yang nikahi aku. Siapa suruh kau nikahi? Urusanku jangan ikut campur. Lagi pula, aku tak punya moral, jadi jangan coba memerasku dengan moral. Memalukan. Menurutku, si jelek ini harus diusir dari desa Liu. User. Kau, liwasan. Umur 8 tahun mengintip ibu mandi, lalu menyebarkan. Ibumu punya tahi lalat di pantat. Si jelek ini tahu dari mana? Dasar kesurupan. Kau, tengah malam naik ke tempat tidur pandai besi, lalu dilempar. Keluar dari jendela. Kamu pembawa sial, kalau berani ngomong sembarangan. Aku akan menghajar kamu. Goudan, kamu berani melawan ibumu? Ayah, kamu tidak tahu, ibu selingkuh dengan orang lain. Dia selalu bermesraan dengan si tua pincang sebelah. Bahkan ayam hutan yang aku bawa dari gunung beberapa hari lalu masuk ke mulutnya. Suamiku, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Dia hanya menyudah tanpa bakti. Pantas ayam hutan itu hilang, ternyata kamu perempuan pemboros. Buat selingkuh. Aku tidak. Dasar perempuan jalang, kamu memfitnahku. Dasar anak haram, jangan pikir bisa mengalihkan perhatian. Untuk menutupi perbuatanmu selingkuh. Aku akan melaporkanmu ke kepala suku, kamu akan ditenggelamkan, ayo pergi. Sedikit-sedikit mau ditenggelamkan? Kamu pikir ini centangguan? Untuk menangkap pencuri butuh bukti. Aku membawanya pulang hanya untuk diobati. Lagi pula si imut ini juga tidak mungkin menikah. Lebih baik dia yang menerima. Pokoknya, kalian berdua laki-laki dan perempuan tidur semalam. Sudah tersebar di seluruh desa, satu-satunya cara sekarang. Kalian berdua harus menikah, kalau tidak, Goudan hanya akan mati. Aku Goudan, sejak kecil tidak disayang ayah dan ibu. Aku selalu curiga, aku anak angkat. Aku Sangsan, punya istri dan anak. Keluar mencari istri, dikejar musuh sampai terluka. Baru diselamatkan olehmu. Sudah punya istri, masih mau menikahiku? Darurat mengalahkan aturan, menikah bisa menyelamatkanmu dan membantuku. Sekarang pembunuh sedang mengejar, kalau bisa pakai perempuan ini sebagai alasan. Tepat untuk mengatasi keadaan darurat. Jadi ini menang-menangan, kita hanya perlu suami istri secara nama saja. Harap ingat baik-baik, jangan nanti menempel terus, kalau tidak. Nanti. Ya sudah, aku juga tidak suka sama si sakit-sakitan. Aduh, jatuh sampai mati. Sudah deal, dia suamiku mulai sekarang.
boleh menikahi Goudan, tapi mas kawinnya jangan sampai kurang. Ini. Perjalanan tergesa-gesa, tidak bawa uang. Kalau tidak ada uang, pakai ini saja. Tidak boleh, giok ini sangat penting bagiku. Kamu kasih Dasar perempuan genit, ini mas kawin, hak ibumu. Kea. Baiklah, jangan marah. Kamu masih terluka sekarang. Jangan sampai emosi memuncak, giok itu. Aku pasti akan merebutnya kembali untukmu. Jangan marah. Lao air, tuan ada di sini benar-benar. Sipak kembali dan laporkan kepada tuan muda. Setelah berendam dalam ramuan ini, tidak sampai 3 hari. Lukamu pasti akan sembuh. Terima kasih atas pertolonganmu, Nona. Setelah aku kembali ke ibu kota nanti, aku akan mencari dokter untuk menyembuhkan wajahmu. Tidak perlu. Bunga punya 100 warna merah. Kecantikan tidak diukur dengan satu standar. Lagi pula, cantik atau tidaknya aku. Bukan orang lain yang menentukan, yang penting aku hidup dengan bahagia. Sudah cukup. Kamu memang menarik, sebelumnya aku salah paham. Tidak juga. Apa yang kamu lakukan? Mana orangnya? Orang bijak berkata, bertemu pria tampan, bagaimana bisa tidak senang? Sekarang bertemu pria tampan, lipstik di bibir, tentu ingin mencicipinya. Nona Goudan, kamu melewati batas. Tuan, aku tidak bermaksud menodai kesucianmu, hanya saja. Sejak kecil, aku belum pernah menyentuh pria. Biarkan aku menciummu 2 kali, ya? 2 kali saja. Seharusnya semua ingatan akan kembali. 2 kali saja. Tidak boleh. Kalau sekali saja. Pria dan wanita berbeda. Kamu pasti menganggap aku jelek, memang pria semuanya dangkal. Aku tidak, hanya saja. Hanya apa hanya? Menyerahlah padaku, ya? Nona, jika kamu berani bertindak sembarangan lagi, jangan salahkan aku. Lalu apa? Matamu mirip dengannya. Xiao Jiu, apakah itu kamu? Aku. Kita. Apa yang kalian lakukan? Feng Er, kenapa kamu datang? Ayah, jika aku tidak datang, kamu akan menikahi si jelek ini. Apakah ini adil untuk ibuku? Feng Er, Hei, Ibu, ayah adalah pembohong besar. Dia sama sekali tidak datang untuk mencari ibu. Dia datang untuk mengambil selir. Xiao Feng. Dia adalah penyelamat ayah, ini hanya langkah sementara. Ayah bersumpah, tidak akan mengkhianati ibumu. Kalau begitu, bawa aku bersamamu, aku ingin menggantikan ibu. Mengawasi kalian berdua. Baik, terserah kamu, tapi kamu tidak boleh membocorkan identitas kita. wah, kalian sudah kembali, cepat makan. Haha, esai jelek. Anak yang tidak patuh, tidak akan dapat makan. Ayah, Panggil Ibu Tiri. Oh, makan-makan, anak sulung yang beruntung, makan paha ayam. Dasar kurang ajar. Berani beraninya kau makan dayam-dayam di belakangku. Aku memberi suamiku dan anaknya makanan untuk menguatkan badan. Ada apa lagi? Lagi pula, ayam hutan ini hasil tangkapanku. Bukan urusanmu. Bagus, bagus. Sekarang sudah berani ya, menikah dengan pria. Dan membawa anak bawaan, masih mau hidup seperti ini? aku bukan anak bawaan. Aku juga bukan sampah. Kalau begitu cepatlah cari pekerjaan di kota. Untuk menghemat pengeluaran. Tidak memangnya, selama ini aku sudah banyak beri untuk keluarga. Sudah cukup banyak, aku sudah berkeluarga. Masih saja kau ingin mengambil keuntungan. Kamu,
Aku ibumu, wajar jika kau menghidupiku. Wah, diberi sedikit muka, langsung berani macam-macam. Aduh, hidup ini tidak bisa dijalani lagi. Anak durhaka ingin membunuh orang tuanya sendiri. Wahai tetangga-tetangga, tolong beri aku keadilan. Aduh. Gadis ini kubesarkan sampai besar. Aku hanya minta sedikit uang. Apa salahku? Aduh. Godan, meskipun keluargamu tidak kaya, tapi ibumu tidak pernah membiarkanmu kelaparan atau kedinginan. Kamu tidak boleh melupakan asal-usulmu hanya karena sudah menikah. Melupakan asal-usul. Kalau begitu aku ingin bertanya, luka-luka di tubuhku ini, dari mana asalnya? Ini, kau pukul aku dengan kayu bakar. Ini kau cambuk dengan ranting pohon, kau menyiksaku saat aku tidak sadar. Dengan kejam, bagaimana bisa ada ibu yang sejahat kau di dunia ini? Tidak masuk akal. Wanita desa yang jahat ini sangat kejam. Ayah benar, dia sangat jahat. Mereka berdua membelaku. Kurasa kau sudah besar kepala. Kau menikah dengan pria sakit-sakitan. Membesarkan anak orang. Sekarang tidak hanya tidak menghormati orang tua. Bahkan hidup saja susah, jika nanti kau tidak bisa makan. Jangan salahkan aku dan ayahmu yang tega. Kalau begitu, lebih baik kita pisah rumah saja. Godan, ini kontrak pembagian keluarga. Teken saja di sini. Yang dari keluarga Y, sekarang giliranmu. Giok itu barang kelas atas, bisa beli beberapa rumah. Dasar anak durhaka, aku ingin lihat bagaimana kau hidup tanpa kami. CIH. Godan, jalan hidup masih panjang, nanti. Kau akan sendirian, tidak menyesal? Terima kasih, kakek kepala desa. Entah itu jalan hidup atau mati. Asalkan aku sudah memutuskan, akan kutempuh sampai akhir. Ayah, kenapa kau berdebat pada ibu jelek? Bodohnya kau. Ayah hanya berharap kunang-kunang ini bisa berubah menjadi cahaya bintang di matanya, menerangi jalan yang dilaluinya. Anggap saja ini balas budi karena dia menampung kita berdua. Ternyata jalannya tidak terlalu gelap juga, ya. Kau sudah pulang? Ibu tiri, mulai sekarang aku dan ayah akan menemanimu. Feng, anak baik. Ini bagianmu, ini punyamu. Mulai sekarang, selama aku masih bisa makan, aku tidak akan membiarkan kalian berdua kelaparan. Ayah, APA ibu tiri ini bodoh? Dia mau menghidupi kita berdua dengan uang sedikit ini. Jangan asal ngomong. Ibu tirimu cantik dan baik hati. Tenang, aku akan segera mencari cara untuk menghasilkan uang. Baik, tapi uangnya lebih baik kau simpan saja. Lukaku sekarang sudah hampir sembuh, bisa pergi ke gunung untuk berburu atau semacamnya. Aku juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Sepertinya, bulan darah berikutnya 3 bulan lagi. Selama ini, aku harus mencari cara untuk bertahan hidup, dan juga wajahku ini. Aneh, aura jahatnya sangat pekat. Pemilik toko, obatnya sudah datang, silakan lihat. Semua bahan obatnya bagus, umurnya juga cukup. Terima kasih. Ngomong-ngomong, pemilik toko, tahukah kau tentang salju Lingzi? Itu barang langka, sulit dicari. Dengan keadaanmu sekarang, jangan harap bisa mendapatkannya. Kalau gini gimana?
Aku yang meracik obat, kau yang jual, imbalannya. Kita ganti dengan salju Lindsay. Setuju? Kau bisa meracik obat? Adik. Ayo lihat semua. Toko obat Lin An membunuh orang. Adikku malang, dia meninggal karena minum obat ini. Sekarat begitu saja. Apa-apaan ini? Ini jelas-jelas pembunuhan berencana. Adik. Kalian semua pembunuh. Aku akan menuntut balas nyawa adikku. Adikmu tidak mati. Aku punya cara untuk menyembuhkannya. Omong kosong. Kamu cuma anak kecil. Bisa apa? Cepat pergi. Selesai. Adik. Terima kasih, Nona. Kebaikanmu tak terlupakan. Sama-sama. Tabib, tolong selamatkan kami. Tenang semua. Pemilik toko, boleh pinjam kertas dan pena? Silakan, Tabib. Resep ini bisa menghilangkan energi jahat. Ambil obatnya. Nona, silakan masuk. Mulai hari ini, siapapun yang terkena energi jahat, Lin Antang, akan diobati gratis. Bagus. Nona sangat ahli dalam pengobatan dan tidak pelit berbagi resep. Hisangga Kegam, jamur salju ini untukmu. Terima kasih, pemilik toko. Ini mirip sekali dengan istriku di masa muda. Tidak mungkin. Aku harus segera memberitahu tuan ketiga. Wajahmu. Bagaimana bisa? Lapar di jalan, makan buah liar. Ternyata sembuh. Mungkin ini takdir. Mirip. Sangat mirip. Ebio. Xiao Feng akhirnya menemukanmu. Kamu persis seperti di lukisan. Tidak, lebih cantik lagi. Lukisan? Lukisan apa? Feng Er, kamu salah orang. Aku tidak salah. Dia ibuku. Bagus. Ternyata Ye Xingwan bermain. Permainan, pengganti saat aku hilang. Menikahi penggantiku. Atasan tidak baik, bawahan ikut rusak. Jangan tiru ayahmu. Tidak setia dan kejam adalah hal terburuk. Aku. Ini untukmu. Coba, cocok atau tidak. Cantik sekali. Untukmu. Untukku? Toko baju ada promo, beli satu gratis satu. Tidak mau. Kalau tidak mau, berikan padaku. Aku beli daging hari ini, malam kita makan enak. Asyik. Dasar anak ini. Tidak hanya jadi cantik, tapi juga punya uang beli baju baru dan daging. Xiao Feng kuberikan padamu. Aku mau berburu. Bahwa dia tidak praktis. Tapi, hei, kamu. Ebio, kebaikan hatimu pasti tidak akan meninggalkan Xiao Feng, kan? Baiklah, tapi kamu harus jadi anak baik, ya. Ada, pergilah ke gunung dan buru binatang untukku. Ya, AR, selidiki seseorang untukku, Goudan. ya. Pemilik toko. Nona, ini adikmu? Lucu sekali. Ini ibuku, dasar orang tua. Kenapa matamu begitu buruk? Anak-anak bicara tanpa berpikir. Oh ya, pemilik toko, ini obat baru yang kukembangkan, obat ajaib. 100 kali lebih kuat dari obat sebelumnya, hanya butuh 1 butir. Sembuh seketika. Benar-benar sehebat ITU? Wah, aku sembuh.
Bau di tubuhku hilang. Nona Jiwer, berapapun yang ada, aku beli semuanya. Dasar gadis kurang ajar. Punya barang bagus begini, malah disembunyikan dari ibunya. Tidak bisa, aku harus cari cara untuk mengambilnya. Ayo lihat, toko obat inilah. Mereka menjual obat palsu, sama sekali tidak manjur. Anakku sudah makan 3 butir, sama sekali tidak mempan. Sampai sekarang belum sadar. Pemilik toko, pulanglah dulu, biar aku yang urus. Terima kasih. Bapak muda, Qin Shuang memberimu 1 tael perak. Bisa membeli nuranimu. Aku juga tahu, hari ini kau akan mendapat malapetaka. Kalau kau mengaku salah sekarang, aku bisa membantumu melewatinya. Omong kosong menyesatkan. Warga sekalian, aku ibunya gadis ini, sejak kecil. Dia sudah suka menipu, sekarang demi uang, lebih kejam lagi. Bohong besar ini adalah kesalahan aku sebagai ibunya. Aku tidak mendidiknya dengan baik, aku minta maaf. Kepada semua warga. Hanya dengan beberapa kata, ingin memastikan kesalahanku? Mimpi. Aku akan laporkan ke petugas, bersiaplah masuk penjara. Dara, Dara. Ramalan menjadi kenyataan. Gadis ini benar minggir. Siapa yang berbuat owner di sini? Tuan petugas, dia, ibu dan anak ini, menjual obat palsu di sini. Tuan petugas, tolong beri ketelan, lihat kepalaku. Ini ulah dukun dan anak nakal ini. Siapa yang berani menyakiti ibuku akan kuhadapi. Pergi, Xiao Feng, bawa semuanya. lepaskan aku. Masuk. Kalian. Bu, ayah pasti akan menyelamatkan kita. Tadi banyak orang susah bergerak. Berani ganggu anak sulungku? Tunggu, Bu akan memberinya pelajaran. Bu, ada ide bagus apa? Bro, berhenti. Kau kesurupannya? Ayo, anakku, sambil makan sambil nonton. Pukul. Mereka gampang banget dikalahkan. Tunggu, Bu akan suruh mereka tampilin pertunjukan buatmu. Gimana? Tuan, sudah dapat kabar. Menurut tetangga, Nona Goudan 5 tahun lalu. Dibawa Yi Diyong ke desa Xinghua. Jiuer juga hilang 5 tahun lalu. Jangan-jangan dia benar-benar. Cuma 1 pil kecil. Ternyata sangat berharga. Murah banget. Jangan sampai Goudan dapat untung. Memang istriku, langsung bikin si brengsek. Dan Goudan masuk penjara. Tentu saja. Nanti Hangsan pulang. Kita jual dia ke tambang batubara jalap buat kerja paksa. Nanti, uangnya semua jadi milik kita. Kalian berani sekali. Manfaatkan aku lengah. Berani ganggu istri dan anakku. Kau mau apa? Tolong. Ini apaan sih? Bukannya dia orang sakit? Pandren. Ikut aku menjemput orang.
Masih makan? Penagih utang datang. Berani ganggu pejabat? Kau cari mati? Bupati Ki. Wah, besar sekali kekuasaannya. Hamba menghadap pangeran. Pangeran datang. Ada keperluan apa? Dengar-dengar, Bupati hari ini menangkap seorang wanita. Dan seorang anak. Benar, Denga wanita itu bawa anak. Di jalan menipu orang. Hamba. Suruh orang tangkap dia. Sekarang masih di penjara. Kau tahu mereka siapa? Hamba tidak tahu. Mereka istri dan anakku. Hancur. Hancur semuanya. Coba lagi. Bangun kalau belum mati, bangun. Nyonya dan Tuan Muda, maafkan kami. Hari ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Hamba akan mengantar kalian keluar. Bupati ini benar-benar lucu. Orang ini ditangkap begitu saja. Lalu dibebaskan begitu saja. Apakah vonis hukum ini hanya bergantung pada mulut bupati saja? Wanita tak tahu diri. Diam. Dasar anjing tak tahu malu. Cepat berlutut dan minta maaf pada Nyonya. Minta maaf. Maafkan hamba, Nyonya. Hamba buta mata, tak mengenal gunung Tai. Mohon Nyonya berbelas kasih. Nyonya, ini kesalahan hamba dalam pengawasan. Hamba Princess Mary. Semoga Nyonya dan Tuan Muda tidak menyimpan dendam. Mari keluar dari penjara. Jangan sampai keluarga menunggu terlalu lama. Ayo pergi. Sudah cukup menonton drama ini. Ayahmu masih menunggu kita. Pulang untuk makan malam. Kalian baik-baik saja? Baik-baik saja. Yang bermasalah adalah mereka. Kenapa kau memandangiku seperti itu? Kau benar-benar sudah punya istri lalu lupa pada anakmu? Sudah lama sekali. Kau tidak peduli padaku. Bocah nakal. Kau tidak melindungi ibumu dengan baik. Ayah belum menghitungmu. Ibu, lihat. Ayah menggangguku. Sudahlah, pulang saja. Hari ini aku akan memasak makanan enak untuk menghilangkan sial. Ayo pergi. Omong-omong, bagaimana kau meyakinkan bupati untuk membebaskan kita? Pasti itu ayah. Tidak ada. Aku hanya menemui pemilik apotek. Untuk membuktikan kesucianmu di depan bupati. Sebelum aku memastikan identitasnya, lebih baik jangan terburu-buru mengakuinya. Sembunyi di mana? Di mana si jalan kecil ini bersembunyi? Si jalan kecil ini. Kitimyu. Kitimyu. Si jalan kecil ini masih menyembunyikannya. Ha! Aku akan mengambil semuanya. Kaya Rea. Ibu. Pencuri tua. Ini benar-benar bisa berhasil? Beberapa hari lalu. Bukankah kau baru saja memasukkan Goudan? Masih ada yang percaya? Apa yang kau tahu? Pil Goudan ini adalah barang bagus. Jika aku tidak menggunakan sedikit trik, bagaimana bisa mendapatkannya? Setelah kita mengirim Hangsan itu ke tambang batu bara hitam, keluarga kita akan kaya raya. Obat ajaib. Obat ajaib asli. Khusus menyembuhkan penyakit. Tidak Manger, tidak Beer. Lihatlah, khusus untuk histeria. Orang ini sebagai Mangernya? Tidak Manger, tidak Beer. Baiklah, aku percaya padamu sekali ini. Aku mau satu. Untuk. Ayo, ayo. Ini punyamu. Ayo, ayo. Mereka merampas barangmu seperti itu, kamu tidak marah? Yang mereka rampas bukan harta, tapi malapetaka. Kita hanya perlu menunggu mereka menanggung akibatnya. Kamu ini terbuat dari besi ya? Keras banget.
Wah, pil ini benar-benar barang bagus. Sayangnya tidak banyak lagi. Nanti kita harus membuka mulut Goudan. Lihat dari mana pil ini didapatkan. Iya, kalau bisa terus dijual. Kita bisa beli rumah besar 3 pintu di kota. Hahaha. Penipu. Berani-beraninya menipuku dengan obat palsu. Ayahku setelah minum obat ini tidak membaik. Malah semakin hilang. Betul. Ibuku minum ini lalu menjerit semalaman, cepat ganti rugi. Ganti rugi. Siapa tahu kalian cuma mau menipu. Apakah kalian datang untuk memeras? Ganti rugi boleh. Tunjukkan barangnya. Kalau tidak mau ganti rugi, kita laporkan ke petugas. Ya, laporkan. Apa-apaan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sudah ku bilang, barangku tidak semudah itu diambil. Warga yang beli obat itu tidak apa-apa kan? Tenang, cuma pil gatal-gatal, sehari saja sembuh. Pil itu adalah milik si cantik ini. Kalian minta ganti rugi padanya. Bukankah gadis ini yang dibawa tentara waktu itu? Jadi, pil ajaib ini milikmu? Benar? Kalian semua minta padanya. Semua padanya. Apa aku yang jual padamu? Bukan. Apa itu lapaku? Bukan. Ada tulis namaku? Tidak. Kalau tidak ada buktinya, untuk apa aku ganti rugi? Dia bilang itu milikku, kamu langsung percaya? Mana buktinya? Kamu bilang itu milikku, lalu bagaimana kamu mendapatkannya? Barangmu simpan di bawah bantal, gampang dicuri. Ahohohoha. Kamu mengaku saja, aku akan laporkan. Dasar pengkhianat. Sudah tahu kau tidak tahu balas budi. Waktu itu ketika aku memungutmu, seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Ternyata, aku memang bukan anak kandungmu. Kenapa aku mengungkapkan isi hatiku? Saat kalian menemukannya, apakah ada tanda lahir di dahinya? Bangsat. Wajah gadis sialan ini penuh luka, hampir rusak total. Bisa lihat apa? Apa katamu? Dengarkan baik-baik. Di sebelah kanan adalah rumah Qin Shuang. Yang mau ganti rugi cari dia. Kalau nggak punya uang, ambil barangnya. Jangan ambil ayamku. Jangan. Jangan ambil. Saya liar yang kekumpulkan susah payah. Sialan. Hancur semuanya. Bagaimana hidupku nanti? Bagaimana bisa bertahan? Aduh, Gyoku. Punyamu? Ini milik suamiku. Simpan baik-baik. Soal kau mencuri pilku, karma sudah menimpamu. Aku tak akan menuntut lagi. Dasar pembawa sial. Ini semua salahmu. Oh ya, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Di mana? Kau menemukanku? Aku takkan pernah memberitahumu itu di Gunung Hantu 10 li dari sini. Ya ampun, kenapa mulutku seperti ini? Tak kusangka jimat kejujuran buatanku cukup manjur. Jimat kejujuran? Coba saja kalau tak percaya. Siapa namamu? Namaku Ye Xing Yuan. Oh, jadi kau punya nama samaran? Siapa yang paling kau cintai? Sang Jiu Er. Maaf Goudan, aku tak sengaja menyembunyikan identitas. Tak apa, lagi pula aku juga. Kita sampai. Adiksu, katanya dapat surat rahasia. Ayuan pulang malam ini, tapi kenapa belum kelihatan? Kakak Yuan milikku. Beraninya si cantik kecil ini menikah dengannya? Kubuat kau mati tanpa kuburan.
Tapi tetap saja tak cukup untuk melampiaskan amarahku. Bagaimana ya? Kalau begitu kuiris wajahmu saja. Halengkin kau selamanya. Jangan, jangan. Ada apa? Ingat sesuatu lagi? Tak apa, cuma urusan lama. Suhwajin. Kau mendorongku jatuh dari tebing, menghancurkan wajahku. Akan kupertaruhkan nyawaku untuk balas dendam ini. Di depan adalah desa Lin. Menurut informan, kali ini pastinya bisa menemukan Nona Jiwer. Semoga saja. Adik tunggu aku, kakak ketiga pasti bawa kamu pulang. Paduka, ada titah dari Kaisar, mohon kembali untuk menikahi putri keluarga Sang. Putri keluarga Sang? Yang Paduka nikahi memang putri keluarga Sang. Sekarang orangnya belum ketemu, mau nikah dengan siapa lagi? Paduka mungkin tidak tahu, Nona Su demi menghibur. Kesalahan implementary yang kilangan enak, menjadi enak angkat keluarga menteri. Bahkan kemudian mengganti marga. Hari ini Sang Huajin, titah ini ditujukan untuk Nona Sang Huajin. HMPH, dia berani sekali, seorang wanita asing. Bisa meraih posisi tinggi keluarga menteri, bahkan bisa membujuk Kaisar untuk menikahkan hamba dengan dia. Istri hamba hanya bisa Sang Jiwer, bukan dia. Bersiaplah, kita berangkat kembali ke ibu kota. Baik. Sebenarnya kamu tidak perlu membawaku, kita sudah sepakat. Ini hanya pernikahan palsu. Bagaimana kalau ku bilang, aku serius? Kamu, Ibu tidak pergi, aku juga tidak pergi. sudahlah, kalau begitu bersama-sama saja. Kebetulan aku ikut ke ibu kota, mencari keluarga dan balas dendam soal pengambilan jiwa. Masih harus menunggu bulan darah berikutnya. Lapar? Berangkat terburu-buru, makan kue kembang sepatu dulu, isi perut. Aku sendiri saja. Kamu ngapain terus-terusan lihat aku sambil senyum? Serem deh. Suka? Maksudku, kue kembang sepatu enak tidak? Kamu cicip sendiri, nanti tahu. Kita belum. Maaf, aku terlalu gegabah. Tunggu sampai hari pernikahan. Aku pasti buat kamu dengan rela hati bilang, iya. Bukannya kamu sudah punya istri dan anak? Kamu begini. Tidak merasa bersalah pada Ibu Feng Er? Aku. Berhenti. Aku mau turun cari udara segar. Ayah. Wanita harus dirayu, cepatlah. Minta maaf sama ibu. Tiga hari lagi adalah hari bulan darah. Asalkan kamu dan Yesiniwan satu ranjang, bisa mengambil kembali jiwa. Guru, tidak ada cara lain? Dunia fana ini hanyalah fata morgana. Jangan sampai kamu terjerumus dalam masalah ini. Apakah dia akan mati? Kerangka itu terbuat dari emas murni, kan? Kalau dijual, bisa kaya raya. Ibu, cepat ke sini, kita sudah sampai di rumah. Yesiniwan tidak menyangka
Kamu begitu kaya. Milikku adalah milikmu. Sudah sampai di sini. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Sungguh setia kawan. Yuing, rawatlah Tuan dengan baik. Baik. Kenapa aku merasa dia aneh? Ibu, lihat. Simpan baik-baik. Saat hari pernikahan tiba, aku akan membuatmu rela. Mengatakan, iya. Sudah berapa lama kamu mempersiapkan ini? Sejak kamu memanggilku, si cabul, hari itu, aku sudah mulai. Dengan sisa hidupku sebagai mahar, dan alam semesta sebagai saksi. Maukah kamu menjadi takdirku di sepanjang hidup dan mati? Ibu, cepat katakan iya padanya. Dia menangkapku untuk jadi pekerja kasar. Aku begadang 3 malam untuk menggambar ini semua. Kukira kenangan itu hanyalah galaksi yang kusimpan sendiri, tapi ternyata sudah lama kau rebut dariku. Mahar ini kuterima, tapi kalau kamu berani menyakitiku, aku Akan hancur berkeping-keping, takkan bisa bereinkarnasi selamanya. kedepannya, baik dalam badai maupun bunga-bunga, aku akan bersamamu menempuh perjalanan ini. Bagaimana? Cantik tidak? Lumayan. Imut banget. Di sana. Jalan indah ini, mungkin takkan ada lagi kesempatan untuk berjalan berdampingan. Cantik tidak? Jika dengan memandangmu sekali lagi bisa membuatmu selama-selamanya, maka perpisahan ini adalah yang kuminta. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ayah, kamu tidak peduli padaku lagi? Cukup. Yesing Yuan, kamu pikir dengan mengorbankan dirimu sendiri bisa menyelamatkanku? Kamu anggap aku orang macam apa? Mulai hari ini, kita putus semua hubungan. Bahkan jika latihanku terhambat dan jiwaku hancur, juga tidak akan menggunakan nyawamu untuk menyelamatkan hidupku. GUR. Sakit sekali,
Nyonya, apa yang terjadi? Bagaimana ini? Kebanyakan main. Sekarang benar-benar rugi Nyonya sekaligus kehilangan pasukan. Guru, cepat keluar dan antarkan aku pulang. Aku tahu kau mendengar, jika kau tidak segera keluar, aku akan menghancurkan gelang ini. Ternyata bintang sastra. Wanita hamil ini adalah istri ketiga kakakku. Nyonya kami adalah istri putra ketiga Perdana Menteri. Sekarang sudah waktunya melahirkan, tolong bantu kami. Bayinya tegak, Nyonya mengandung dengan susah payah. Sudah pernah ada tanda-tanda sebelumnya? Ya, selalu bergantung pada obat penguat kandungan. Sekarang, sudah hampir cukup bulan. Ini jimat penguat kandungan, tapi hanya sementara. Mengurangi rasa sakitmu, harus segera melahirkan. Gadis ini terlihat sangat muda. Jangan-jangan Penepo masih bawa jimat penguat kandungan. Kamu, Aku percaya gadis ini. Tolong, selamatkan anakku. Meski harus menggeledah seluruh Shanjing, temukan Nyonya. Untukku. Baik. Semoga dewa memberkati, biarkan anakku lahir dengan selamat. Lahir. Selamat Nyonya, ini seorang putra kecil. Ini. anak ini adalah penjelmaan bintang sastra, berkah untuk keluargamu. Harus dirawat dengan baik. Hari ini keluarga mendapat anak, bahagia sekali, cepat. Ambil hadiah dari bendahara. Nona, wajahmu terasa familiar, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mirip, sangat mirip Xiaojiu. Anak baik, hari ini jika bukan karena kamu, Nairong kami mungkin akan mengalami musibah besar. Kebaikanmu, keluarga Perdana Menteri tidak akan pernah lupa. Menyelamatkan nyawa lebih mulia dari membangun 7 tingkat pagoda, aku juga. Melakukan kebajikan untuk diriku sendiri, ibu, tidak perlu berterima kasih. Kenapa kau memanggilku ibu? Karena kau memang ibuku. Wajahku pernah dirusak oleh orang jahat, meskipun aku sudah membuat obat, tapi hanya bisa pulih 70 hingga 80%. Tanda di dahi ini tidak bisa kembali seperti semula. Bertahun-tahun ini, terlalu banyak penipu yang mengaku sebagai keluarga. Lebih baik kita uji dulu. Anak baik, jika kamu tidak keberatan. Tinggal sementara di kediaman Perdana Menteri kami. Guru sementara tidak bisa dihubungi, istana pangeran juga tidak bisa kembali. Lebih baik tinggal di sini dulu, lalu rencanakan lagi. Nona, kamar ini baru dikosongkan kemarin. Kamu bisa tinggal dengan tenang di sini, jika ada yang kurang. Bilang saja kepada Nyonya Song, dia akan mengurusnya. Ada apa? Cepat, dudukkan dia. Berikan saya semangkuk beras ketan dan darah ayam jago. Berikan saya semangkuk beras ketan dan darah ayam jago. Baik. Nyonya, tolong pegang Nyonya. Baik. Apa ini? Ini adalah Guhan.
Orang yang terkena gu, awalnya akan kehilangan nafsu makan tanpa alasan yang jelas. Lama-kelamaan akan muncul pusing, susah tidur, dan halusinasi. Pada akhirnya akan tewas dimakan oleh Guhan. Bagaimana bisa ada benda kotor seperti ini di kediaman? Apa yang terjadi dengan saya? Nyonya, Anda terkena gu. Nona, Ada APA? Ada orang? Ada yang memecahkan gu saya. Tidak mungkin, di seluruh ibu kota tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Saya juga tidak tahu siapa. Dengar-dengar istri putra ketiga melahirkan hari ini, sangat berbahaya. Tapi ada yang menyelamatkannya. Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamat keluarga Seng. Saya harus berterima kasih. Hanya rakyat biasa, tidak perlu nona. Seorang putri seperti Anda harusnya dia yang datang menghadap. Kuizu. Apa yang biasa saya ajarkan padamu? Hati-hati, ada yang mendengar. Ayo, pegang saya. Saya juga harus menjenguk ibu saya. Ketemu. Bawa ke sini, lihat. Saya ingat kantong wangi ini, nona yang memberikannya kepada nyonya. Telur serangga. Anak ini bukan anak saya sendiri. Tidak bisa dijinakkan. Ibu, dengar-dengar istri kakak ketiga melahirkan hari ini, ada yang menolong. Saya sengaja datang untuk berterima kasih. Jiu datang, kemari. Hari ini berkat kamu, anak saya bisa selamat. Kenapa kamu? Ya, kenapa bisa saya? Huajin, jangan kurang ajar, ibu. Putri tidak bermaksud menyinggung. Putri hanya terkejut karena wanita ini mirip sekali dengan kakak. Kalau sudah kenal, berarti ada jodoh. Aku sudah memutuskan untuk mengangkat Jiu sebagai anak angkat. Ibu. Jaku masih rempelen. Di rumah kakak Yuan. Entah pakai cara apa dia bisa kabur. Laki-laki belum menikah, perempuan juga belum. Huajin, ingat statusmu. Jangan terus-terusan memanggil kakak Yuan, tidak pantas. Ibu, putri salah. Nona ini salah bicara. Aku bukan pelayan di rumah pangeran, aku hanya kebetulan menyelamatkan nyawanya dan meminjam keretanya ke ibu kota. Kalau begitu, tinggal dengan tenang di sini. Aku juga lelah. The next song. Antar mereka keluar. Baik, nyonya. Kamu diusir oleh kakak Yuan, ya? Sudah kuduga, perempuan kampung seperti kamu. Mana mungkin bisa masuk ke rumah pangeran? Merebut sarang burung, berani-beraninya kamu. Kau menghancurkan wajahku. Akan kubalas dendam ini nanti. Kamu! Kok keras kepala sekali? Dulu aku bisa membunuhmu pertama kali. Sekarang bisa lagi yang kedua. Lagi-lagi trik ini, siapa yang bodoh sampai tertipu? Tidak bisa pakai yang lebih baru? Nona. Wah, ternyata ada yang bodoh. Kuizu. Bawa nyonyamu pulang untuk membersihkan diri. Dasar Hila, kenapa kau sakiti adikku?
Mata mana yang melihat aku menyentuhnya? Kalau tidak butuh mata, sumbangkan saja ke yang membutuhkan. Trik kotor seperti ini. Cuma orang malas seperti kamu yang percaya. Sungguh tidak sopan. Kamu yang tidak sopan. Nyonya, hamba melihat sendiri. Nona Jin terjun ke lumpur sendiri tapi malah memfitnah. Nona Jiuer, tuan ketujuh tanpa tahu benar salah. Langsung menuduh Nona Jiuer tidak sopan. Lalu didorong Nona Jiuer ke lumpur. Anak ini menarik, bahkan namanya sama seperti Jiuer kami. Lauki ini sejak kecil tumbuh bersama Huajin. Hubungan mereka memang sangat erat. Tapi trik sederhana ini saja dia tidak bisa melihat. Bahkan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti. Bulan ini, gaji bulanan Lauki dihapus. Diberikan sebagai kompensasi kepada Nona Jiuer. Selain itu, dia dihukum menyalin sutra hati 100 kali untuk melunakkan karakternya. Sedangkan Huajin dihukum 3 cambuk sebagai peringatan. Baik. Buka. Di atas kediaman Perdana Menteri ini, ternyata menyimpan begitu banyak energi negatif. Jika bukan karena Perdana Menteri dan keluarganya adalah orang-orang yang penuh kebajikan, mungkin sudah lama tewas tanpa jenazah utuh. Su Huajin ini sebenarnya dari mana asalnya? Dililit energi negatif tapi masih bisa hidup. Takdirnya, aku bahkan tidak bisa melihatnya. Sepertinya ada orang hebal di belakangnya yang membantu. Tapi orang itu adalah praktisi ilmu hitam. Kediaman Perdana Menteri ini pernah muncul dalam ingatanku. Sepertinya ada hubungan yang pasti. Jika ingin mengetahui identitasku, keluarga Perdana Menteri ini tidak boleh terjadi apa-apa. Dengan kekuatan langit dan bumi, pecahkan. Selesai. Aku tidak tahu kesukaanmu, jadi aku buat sembarangan. Ini sudah sangat baik, terima kasih Ibu. Bisa makan masakan tangan Ibu, perjalanan ini sudah sepadan. Kue bunga osmanthus ini dulu kesukaanmu. Coba cicipi. Ada APA? Tidak cocok? Tidak, enak sekali. Kalau enak, makanlah lebih banyak. Ibu kenapa? Penyakit lama, tidak APA. Aku bisa sedikit memijat, tapi ini hanya bisa meredakan sakitmu sementara. Tubuhmu lemah. Harus istirahat yang cukup. Ibu pakai ini cantik. Kamu ini paling bisa membuat ibu senang. Ibu adalah ibu tercantik di dunia. Ibu, kakak Jiuer, Huajin. Ada APA, NAK? Aku sengaja datang untuk menemui ibu. Kemarin, aku bertengkar sedikit dengan kakak Jiuer. Kupikir ini salahku, jadi aku sengaja datang untuk meminta maaf pada kakak. Nonaku terlalu sopan, aku tidak pantas menerimanya. Kakak, kamu masih marah padaku, kan? Kalau begitu, aku hanya bisa berlutut. Nona Su, kau benar-benar merasa bersalah padaku. Seharusnya tidak bersikap memaksa, ini merasa gagal menjebak. Lalu mencoba cara baru. Huajin, kamu semakin tidak tahu aturan, Nenek Song. Iya, siapkan teh. Baiklah, karena ini permintaan maaf. Seharusnya menunjukkan sikap yang baik. Kakak Jiuer, mau minum teh? Kakak Jiuer, kamu masih tidak mau memaafkanku. Benarkah?
Apa maksud Nona Su? Aku bahkan tidak menyentuh. Bagaimana bisa bicara tentang maaf atau tidak? Hua Jin, aku merasa selama ini tidak pernah memperlakukanmu buruk. Makanan, pakaian, dan kebutuhan tidak pernah kurang, tapi ternyata masih membuatmu menjadi seperti ini. Ibu, kamu benar-benar berpikir seperti itu tentangku? Nona Su, ibu dan nenek sedang melihat. Mana mungkin mereka memfitnahmu, apalagi aku dan kamu tidak pernah bermusuhan. Tidak ada permusuhan baru. Mengapa kamu selalu menyerangku? Ada APA? Ulat gaib tidak bergerak, ternyata ulat yang dipecahkan. Ada di tubuh wanita tua ini. Siapa yang memiliki kemampuan ini? Nenek Song. Iya, bawa Nona ke bawah, suruh dia menyalin sutra hati 100 kali. Untuk melatih karakternya, baiklah Nyonya. Jiuer, aku lihat bajumu basah. Aku kebetulan punya satu set gaun baru. Gantilah agar tidak masuk angin. Hem. AO. Ini. Benar ke yang Nyonya katakan? Kamu sudah bertemu dengan putri kita? Tuhan berbelas kasih. Akhirnya mengembalikan putri kita ke sisiku. Beberapa hari ini, istri ketiga sulit melahirkan. Ternyata putri kita yang menyelamatkannya. Aku sudah merasa anak itu agak mirip. Sampai aku melihat tanda lahir di belakang lehernya. Aku semakin yakin. Kamu sudah mengakuinya? Belum juga. Hanya saja anak itu, Hua Jin, agak bermusuhan dengan Xiao Jiu. Aku takut jika langsung mengaku. Tidak perlu takut. Hua Jin memang anak angkat. Kalau putri kita kembali, dia tidak bisa lagi terus menggantikannya. Begini, kita uji lagi, kalau benar anak kita. Segera suruh dia kembali ke keluarga. Kenapa diam Semua? Xiao Jiu, anggap saja ini rumahmu sendiri. Ambil apa saja yang kamu mau makan. Hem. Kenapa gatal sekali ini? Wah, kakak Jiuer, tanganmu ini. Jangan-jangan kamu terlalu lama di luar sampai tertular penyakit kotor. Benar-benar siapa saja bisa tinggal di rumah ini, Ibu. Kamu terlalu baik hati. Adik Su, bau badanmu ini. Sial, Xiao Jiu sejak kecil. Alergi terhadap aroma melati, sekali mencium bau bunga langsung alergi. Seluruh tubuhnya akan muncul ruam. Adik, jangan-jangan kamu sengaja ingin mencelakai aku? Aku mana mungkin aku tahu kamu alergi melati. Kamu jangan terlalu menekan. Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Lagi pula cuma anak liar yang entah dari mana. Ayah, diam. Cepat panggil tabib istana. Ayah, kakak ketujuh bukan. Kamu juga diam. Mulai sekarang jauhi Xiao Jiu. Su Hua Jin, kalau Xiao Jiu sampai kenapa-kenapa, aku akan memintamu menemaninya mati, Ibu. Tuan Menteri, Nyonya, tenang saja. Nona ini setelah minum obat, gejala alerginya akan hilang dengan sendirinya. Cengeng. Xiao Jiu, bolehkah aku melihat leher belakangmu? Ini tidak mungkin. Anakku. Kamu sudah menderita. Aku adalah ibumu. Tuhan memberkati, akhirnya membawamu kembali ke sisiku. Kamu sebenarnya adalah putri keluarga menteri kami. Sejak kecil sudah dijodohkan dengan Ye Xingyuan. Menjadi tunangan, tapi menjelang pernikahan. Kamu tiba-tiba menghilang. Aku dan ayahmu mencari selama 4 tahun,
akhirnya menemukanmu. Oh ya, kamu punya 8 kakak laki-laki. Kakak pertamamu bekerja di Hanlin Academy, kakak keduamu ahli bela diri di pasukan pengawal istana, kakak ketigamu seharusnya menjemputmu. Tapi salah sasaran. Untungnya kamu kembali sendiri. Ini kakak ketujuhmu, Sang Chong. Sedangkan Hua Jin adalah anak angkat keluarga Sang. Dulu saat kamu hilang, ibu sangat sedih. Jadi mengadopsi seorang anak. Ternyata hanya anak angkat. Dan kira hanya karena ayah mengakui kamu, ayah ibu mengakui, kamu langsung jadi putri keluarga Sang. Selama ini, Hua Jin yang selalu menemani ibu. Kamu bahkan tidak melakukan kewajiban seorang anak perempuan. Sekarang putri sudah kembali, mari pilih hari baik. Mengadakan pesta untuk Jiwer. Aku ingin semua orang di ibu kota tahu. Putri kami telah kembali. Ayah, ibu, tadi putri tidak sopan. Selamat. Karena telah menemukan kakak perempuan. Ayah, pesta pengakuan tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan Hua Jin? Jika ayah mengadakan pesta pengakuan, bukankah itu berarti membuat semua orang mengakui dia bukan anggota keluarga Sang? Apakah ayah ingin adik perempuanmu terlantar di luar? Sang Chong, bagaimana biasanya ayah mengajarimu? Ayah, jangan marah. Kakak ketujuh. Belakangan ini guru tidak puas denganmu, kan? Xiao Zhou, APA maksudmu? Alasan kakak ketujuh begitu membela adik perempuan. Bukankah karena adik perempuan menutupi banyak hal untukmu? Pekerjaan rumah belakangan ini juga pasti dikerjakan oleh adik perempuan untukmu, kan? Iya. Bocah nakal, keluarkan sekarang cepat. Aku sangat marah. Aduh, ayah. Camel, ibu tolong aku. Aku akan memukulmu. Pukul lebih keras. Aduh. Ayah memukulku. Anak tidak berguna, pekerjaan rumah seperti ini. Masih berani bicara besar. Hua Jin, meskipun kau adalah anak angkatku, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kau malah membantu kakak ketujuhmu berbohong. Kalian berdua, pergilah berlutut di ruang leluhur. Ya, sedangkan pesta pengakuan Jiwer, kalian berdua tidak usah ikut campur. Aku sangat marah. Kakak ketujuh, ini salahku. Aku menyeretmu ke dalam masalah. Tidak, ini bukan salahmu. Ini semua salah Sang Jiwer. Baru kembali sudah membuat masalah. Sang Juyar, aku tidak akan membiarkanmu nyaman di keluarga Sang. Semua orang tahu, putriku hilang bertahun-tahun lalu. Kini Tuhan berbelas kasih, mengembalikan anakku. Kembali ke sisiku. Aku sangat beruntung. Jeuir, masuklah. Ayah, ibu. Adik Jiwer, ini hadiah dari kakak ipar. Dulu kau menyelamatkanku dan anakku, hadiah terima kasih ini. Harus kau terima. Terima kasih, kakak ipar. Jiwer, ini dari kakak ipar kedua. Ini adalah kakak ketigamu, Sang Qi. Itu adalah kakak ketujuhmu, Sang Chong. Yang lainnya sedang bertugas di luar kota, benar-benar tidak sempat pulang. Jangan tersinggung ya. Tidak apa-apa, kakak-kakak punya urusan masing-masing yang harus diselesaikan. Jeuir. Sebelumnya kakak bersikap tidak sopan. Hari ini kakak minta maaf padamu. Jakuma orang Kampung, APA hacknya? Kakak Jiwer benar-benar beruntungnya. Jepit rambut ini adalah model terbaru dari toko Jewel. Ibu, bisakah kau memakainya untukku? Jiwerku, apapun yang kau kenakan pasti cantik. Kakak ketujuh, terima kasih untuk jepit rambutnya, aku sudah melihat ketulusanmu untuk menjalin hubungan denganku. Sudah cukup, mari kita semua duduk dan minum bersama.
Kakak ipar kedua, kau sedang hamil, sebaiknya tidak minum alkohol. Jiu-er, apakah aku pernah menyinggung perasaanmu? Kakak Jiu-er ingin menonjolkan diri, tapi harus pilih tempat yang tepat. Siapa di sini yang tidak tahu, kakak ipar kedua? Dulu tubuhnya dingin, sulit untuk hamil. Kalau begitu, mari panggil tabib istana untuk memeriksa. Pasti akan ketahuan. Panggil tabib istana. Selamat, Nyonya. Ini adalah denyut kehamilan. Benarkah? Aku sudah menjadi tabib selama bertahun-tahun. Masa tidak bisa mengenali denyut kehamilan? Tapi, kakak ipar kedua, ini jelas berkat perlindungan langit. Nyonya ditakdirkan memiliki anak. Adik Jiu-er, kau benar-benar pembawa keberuntungan. Jika tadi kau tidak menghentikan, mungkin. Kakak ipar kedua tidak perlu sungkan. Kita semua adalah keluarga. Ayah, putrimu merasa sedikit tidak enak badan, izinkan aku undur diri dulu. Kedatangan pangeran, kami tidak menyambut dengan layak. Kudengar permaisuriku telah ditemukan, aku. Seharusnya sudah menjemputnya lebih awal. Benar, ini benar-benar berkat perlindungan langit. Jiu-er. Ini adalah suamimu. Jiu-er, aku sudah mencarimu dengan susah payah. Pasangan muda ini sedang bertengkar. Jiu-er, Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Tolong lepaskan tanganmu. aku tidak akan melepaskanmu, Jiu-er. Maaf, aku hanya ingin membantumu. Tidak pernah terpikir untuk menyakitimu. Aku seharusnya bisa mengambil kembali milikku tanpa ragu. Karena kau, pikiranku jadi kacau balau. Aku, Jiu-er, apapun masalahnya, mari kita hadapi bersama, oke? Jangan tinggalkan aku lagi. Saint Joer, berani sekali kau. Menggoda kakak Iwan? Sepertinya kau tak bisa dipertahankan lagi. lalu bagaimana dengan Suwajin? Kaulah istriku yang sah. Lalu Ibu Feng Er? Aku ini punya rasa jijik terhadap poligami, apalagi menerima dua wanita melayani satu suami. Jiu-er. Dari awal sampai akhir. Tubuh dan hatiku hanya untukmu. Lalu Feng Er? Dia muncul dari celah batu? Feng Er bukan anak kandungku. HPH. Aku masih punya pertanyaan untukmu. Kau suka Sang Jiu Er yang dulu? Atau Sang Jiu Er yang sekarang? Apa maksudmu? Temui aku lagi setelah kau memikirkannya. Pangeran, Ada keperluan APA Jerangan datang ke sini? Aku akan membawa Jiu-er kembali ke istana. Tapi pangeran, sekarang kaisar sudah mengeluarkan dekrit untuk menikahi Huajin. Di istana, hanya akan ada Jiu-er sebagai nyonya rumah. Huajin, meskipun dia tumbuh besar di depan mata kita, tapi sifatnya sempit, mirip ayahnya. Mengikuti sifat ayahnya. Selama ini kami selalu waspada, takut dia melakukan sesuatu yang nekat. Jika benar terjadi, bunuh saja dia. Pangeran, bagaimana dengan Huajin? Kakak Iwan. Ayah, Nona Sang, sebaiknya panggil aku pangeran. ini salah hamba yang kurang ajar. Huajin, ada keperluan apa? Ananda membuat beberapa kue untuk dicicipi oleh ayah. Kalau begitu ini urusan keluarga Perdana Menteri, aku tak pantas berlama-lama di sini. Pamit. Pangeran, hati-hati di jalan. Huajin, sekarang Jiu-er sudah kembali. Yang akan menikahi pangeran hanya bisa Jiu-er. Selama ini kami merawatmu, tak pernah menelantarkanmu.
Nanti, ayah pasti akan mencarikanmu jodoh yang baik. Ayah, kau tahu aku sudah lama menyukai pangeran. Bahkan sebagai selir pun, aku rela. Ini tidak bisa ditawar lagi. Ayah. Kalian semua memaksaku seperti ini? Jangan salahkan aku jika nanti kejam. Entah kapan bisa memecahkan nasibku sendiri. Ah, orang tua ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Tuan, Tahu, sudah bertahun-tahun kumasukkan ke keluarga Sang. Kau belum juga bisa berdiri tegak, sekarang. Sang Jiuer sudah kembali. Kau bahkan tidak punya tempat lagi. Tuan, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mengalahkan Ye Xingyuan. HMPH, lebih baik kau menepati janjimu. Ini yang kau mau, cinta palsu. Jika gagal lagi, bunuh dirilah sebagai permintaan maaf. Orang tua ini benar-benar mengeluarkan modal besar. Bahkan cinta palsu pun didatangkan. Siapa? Sial, jangan-jangan ketahuan. Tuan, Yi Xingyuan datang. Tuhan membantuku, ayo pergi. Apa urusanmu mencariku? Aku? Jiuer, kenapa kamu? Guru besar dan Su Huajin bekerja sama. Kakak, kenapa kau di sini? Kalau kakak juga datang, lebih baik kita bersama-sama saja. Ini teh biluocun terbaik. Kau bala. Teh yang enak. Baru datang dari Jiangnan, kiriman darurat. Harganya tidak murah. Kakak, tidak mau mencoba? Kamu, apa maksudmu? Ini sutra Shu, sangat mahal. Ada. Nona Sang, silakan. Hei, sudah kubilang, guru besar dan Su Huajin bekerja sama. Mereka ingin menipumu, kau tahu tidak? Tahu. Kalau tahu, kenapa masih? Ketika Su Huajin masuk ke kediaman Perdana Menteri, leluhurnya yang 8 generasi sudah diungkap semua. Guru besar bersekongkol dengan bangsa asing, berniat memberontak, hanya kurang bukti. Su Huajin mungkin adalah titik masuknya. Ini. Tunggu saja. Teh ini benar-benar enak. Saint Joer, kali ini pasti kau mati keracunan. Siapa namamu? Su Huajin, Kamu siapa? Putri Taifu, anak dari selir. Dulu Sang Jiuer. Sebenarnya bagaimana bisa hilang? Dia kudorong dari tebing, perempuan jalang itu. Berdasarkan apa bisa menikahi kakak Yuan? Di mana bukti Taifu bersekongkol dengan bangsa asing? Di tubuh ibuku, dia menato di punggung ibuku. Menyuruh ibuku menyebarkannya. Kapan kejadiannya? Besok malam, di luar gerbang kota, ada yang menjemput. Maksudmu, Taifu si tua bangka itu mau mengandalkan seorang wanita untuk menyebarkan peta pertahanan negara? Ini semua adalah informasi dari mulut Su Huajin. Aku sudah mengirim orang untuk menangkap pelakunya. Tapi yang mulia, mengapa kau harus melibatkan Jiuer?
Jiwer sudah susah payah pulang, aku tidak ingin dia mengalami. Bahaya lagi. Ayah, mungkin kau harus mengenalku lagi. Juiar. Tidak apa-apa. Ayah, aku bukan wanita lemah yang bisa kulakukan. Jauh lebih banyak dari yang kau bayangkan. Jiwer, kita ada gerakan. Taifu mungkin akan curiga, bisakah memprediksi? Langkah selanjutnya darinya, Taifu akan melakukan kudeta, waktunya besok malam jam 12. Serpu. Bunuh kaisar. Hadiah besar. Lapar Tuan. Di dalam tidak ada orang. Sial, cepat mundur. Taifu, kau kenal wanita ini? Kau menato peta perbatasan di tubuh wanita ini. Mau menyelundupkan peta perbatasan, benar-benar licik. Siapa yang memberitahumu? Suhuajin si jalang itu. Dia juga anakmu, kalau dia jalang, lalu kau apa? Selain Taifu, yang lain, bunuh semua. Yixing Yuan. Kau akan mati menjenaskan. Kuizu, ambilkan aku segelas air. Cuiju ini, kemana lagi bermalas-malasan? Senjoer, APA yang kau lakukan? Tidak apa-apa, hanya ingin ngobrol baik-baik dengan Nona Su. Kau ternyata Bisa memecahkan sihirmu, ya? Aku juga tahu, kau menyihir ibu, ingin membuatnya gila. Memberi ayah juga racun, ingin membuatnya menjadi orang Taifu. Sayangnya, ilmu sihirmu tidak cukup kuat. Racun yang kau berikan ke ayah gagal, Taifu bahkan hampir memotong tangan ibumu. Hampir memotong tangan ibumu. Seng Juiar. Kamu siapa sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Yang penting, hari baikmu sudah habis. Pergilah ke penjara. Bersatu lagi dengan ayahmu di sana. Bawa dia pergi. Wang Ye. Sekarang kasus Taifu, semua yang terlibat sudah ditangkap. Aku datang untuk melamar. Pasti akan memberikan Jiuer pernikahan yang megah. Juier, jika kamu dan Wangnya benar-benar saling mencintai, ibu pasti memberkati kalian. Jika kamu tidak mau menikah, ayahmu bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu. Ibu. Anakmu mau. Ah, anak perempuan memang tidak bisa ditahan. Baru pulang. Sekarang sudah mau menikah. Ayah, kenapa kau tendang aku lagi? Dasar anak kurang ajar. Tidak tahu siapa yang dulu melihat Jiuer. Ini salah itu salah, sekarang dia mau menikah. Kau malah senang. Pulang dan siapkan lebih banyak mas kawin untuk adikmu. Itu sudah cukup sebagai usaha kakakmu. Sebagai kakak yang sudah berusaha. Baik. Istri, kita pulang. Ya. Sangga Pazangganyang Saraysai.
Pengantin baru, semoga berbahagia. Biarkan suami yang melakukannya. Jangan repot-repot, istri. Siapa yang minta kau ikut campur? Lihat apa? Melihat istriku. Cantik tiada tara. Sisa hidupku, tolong bimbing aku. Jangan banyak bicara, minum saja. Baik. Ju Er. Shifu, bisakah kau tidak muncul tiba-tiba seperti hantu? Kau akhirnya meninggalkan sepotong jiwa itu. Terjerumus ke dalam dunia fana ini. Ye Xing Yuan. Dia sangat baik padaku. Aku tidak ingin mengorbankannya. Kalau begitu, kembalilah setelah melewati cobaan di kehidupan ini. Jika tidak rela di kehidupan ini, masih ada kehidupan berikutnya. Masih ada kesempatan. Nyonya. Bibir merah Nyonya hari ini lebih indah dari bunga salju di danau dingin. Bedak dan lipstik sebelumnya sia-sia saja. Bunga-bunga musim semi tak ada bandingannya. Semoga kita bersama selamanya. Apa ini? Tanda. Jika kau berubah hati, ia akan membakar nadimu. Jika kau setia, di setiap kehidupan nanti aku akan mengikuti cahaya redup ini untuk menemukanmu. Seperti burung migrasi pulang ke sarang, bintang jatuh ke laut. Maka aku akan menjadi rumah abadimu. Selamanya tak terpisahkan.